Karena kemarin tuh sempat ada yang komentar di video saya sebelumnya, katanya saya mengecam pekerjaan orang lain. Bukan, kawan. Saya itu hanya mengoreksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya saya sempat menyinggung ya bahwa saya baru saja memperbaiki atau membetulkan saluran perpipaan di sebuah rumah yang menurut saya cukup mewah ya. Kalau saya taksir itu nilainya kayaknya pasti di atas 1 miliar ya. Jadi kalau udah di atas 1 M kayaknya mewah ya kan. Oke, rumahnya sendiri itu sampai 4 lantai, namun lantai keempat itu hanya lantai ya. Dia dipakai untuk naruh tangki air atau tandon air. Nah, apa yang terjadi di rumah ini ya? Nah, meskipun cukup mewah ya kawan, namun saya lihat jaringan perpipaan di rumah ini cukup merepotkan si penggunanya atau pemilik rumah ya kawan. Kenapa? Karena untuk mengisi tandon ya, kemudian memakai pompa, kemudian untuk memakai pump ya, si pemilik rumah itu harus repot-repot ya mengubah atau membuka dan menutup posisi stop kan gitu ya. Nah, seperti apa sih? Langsung aja ya saya tunjukkan biar kalian nggak membayangkan bagaimana repotnya mereka. Kita lihat aja ya kan. Nah, perhatikan ya. Kondisi ketika saya datang itu seperti ini. Kalian perhatikan ya bahwa total stop kran yang ada di rumah tersebut itu ada 8 kawan-kawan. Apa gunanya itu? Ayo kita bahas ya satu persatu. Nah, ketika rumah ini ya misalkan pengen pakai air pump, maka yang terjadi adalah keran-keran tersebut ya, kalian perhatikan yang di atas dulu ya. Nomor 1, keran nomor 2 dan keran nomor 4 dibiarkan terbuka, kemudian keran nomor 3 ditutup ya. Kemudian yang di bawah itu ada 1 keran yang ditutup ya. Sehingga alirannya menjadi seperti berikut ya. Kalian perhatikan ya. Dari pump melalui filter ya, melalui check valve ya, kemudian ngalir terus. Ya, ada yang langsung masuk ke dalam rumah ya, sehingga bisa langsung dipakai ya dari pump masuk ke dalam rumah. Nah, sebagiannya ada yang mengalir ke atas mengisi tandon ya. Dari sini mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami ya gambarnya, aliran air tersebut. Saya beri warna kuning ya untuk alirannya. Nah, setelah itu kita akan melihat mode berikutnya ya, yaitu bagaimana pengisian tandon atas ya. Kawan-kawan perhatikan dalam pengisian tandon atas ya, itu keran nomor 2 dan nomor 4 itu harus ditutup, sedangkan nomor 3 dibuka ya. Jadi harus ada yang diubah. Terus keran nomor 8 ya, kalian bisa lihat itu harus ditutup ya. Nah, sehingga alirannya menjadi seperti berikut ya, bisa kalian perhatikan ya. Alirannya saya lambangkan dengan warna kuning ya. Jadi dari pump situ kemudian melalui stop keran nomor 3, kemudian melalui pompa ya. Jadi bisa dipompakan masuk ke tandon, terus ada yang masuk ke rumah sekalian. Jadi bisa dimanfaatkan ya untuk ke rumah dan ngisi tandon seperti itu. Nah, kalau kalian mungkin bertanya-tanya, "Loh Pak, itu pompanya nyedot dari pump ya?" Ya, seperti itulah kira-kira ya kawan-kawan. Saya sebetulnya tidak pernah menganjurkan ya untuk menyedot air dari pump, karena memang setahu saya itu dilarang ya kawan-kawan. Ya, ini kondisi yang ada ketika saya ke sana. Baik, kemudian ketika pemilik rumah pengen pakai tandon bawah, apa yang terjadi ya? Kalian perhatikan ya. Keran yang bawah itu ya, nomor 6 harus ditutup, 8 juga ditutup. Kemudian 2 dan 4 tetap ditutup, 3 dan 1 dibiarkan terbuka ya. Sehingga alirannya menjadi seperti berikut. Jadi pompa menghisap dari tandon bawah, kemudian dipompakan ke tandon atas dan ke dalam rumah seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, tandon bawah misalkan habis air sisa di tandon atas ya, maka apa yang terjadi? Keran-kerannya dibuka dan ditutup sedemikian rupa ya. Kalian silakan perhatikan sendiri.
Sehingga alirannya kemudian menjadi seperti garis kuning berikut ya. Jadi melalui air dari tandon melalui keran nomor 4 ya, dihisap pompa kemudian dipompakan ke dalam rumah. Ya seperti itu kawan-kawan ya gambarannya ya. Bayangkan alangkah repotnya ya, harus buka tutup. Dan kemudian kalau misalkan pumpnya lagi kuat ya, penghuni rumah ini mematikan pompanya. Sehingga menurut saya ini cukup merepotkan ya. Udah harus buka tutup, kemudian pompanya juga harus dinyalakan dan dimatikan. Padahal ini pompa otomatis. Jadi ya saya melihat ya ada opportunity for improvement ya. Jadi ada hal yang bisa diimprove atau ditingkatkan di situ. Yaitu apa? Semuanya itu sebetulnya bisa secara otomatis ya kawan-kawan. Seperti di rumah saya sini ya, atau di tempat lain ya yang sudah saya rancang ya kawan-kawan. Pemilik rumah itu tidak perlu lagi menyalakan dan mematikan pompa air. Kemudian tidak perlu membuka dan menutup keran seperti yang tadi barusan kita bicarakan ya. Semuanya itu seharusnya otomatis ya. Ketika kita mau mandi tinggal buka keran di kamar mandi, selesai ditutup. Ketika kita mau jalankan mesin cuci, cukup dinyalakan mesin cucinya, kerannya otomatis mengisi dan menutup sendiri. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya mengubah agar lebih sederhana ya. Jadi sebetulnya ya kawan-kawan, idealnya itu seperti ini kawan-kawan, perhatikan. Tuh. Kalau saya yang merancang dari awal, maka saya akan merancangnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Ini rancangan ideal yang menurut saya. Perhatikan ya kawan-kawan, di sini sengaja saya beri beberapa tanda panah sehingga memudahkan kita untuk membahasnya. Perhatikan, misalkan air pump kuat ya kawan-kawan. Misalkan malam hari ya air pump kuat, maka kita perhatikan ya tanda panah nomor 1 ya, air mengalir ke situ, kemudian air mengalir sesuai tanda panah nomor 2 langsung masuk ke dalam rumah ya. Di sini kita nggak memerlukan pompa ya, terus nggak perlu buka tutup stop keran ya karena apa, sudah dilengkapi cek valve ya, silakan lewat cek valve-nya gitu aja. Kemudian sebagian air akan mengalir ke arah panah nomor 3 ya. Perhatikan, dilanjutkan ke arah nomor 4 dan mengisi ke tandon di atas ya. Dan tentu saja tandon ini untuk penutupannya bisa otomatis ya, memakai klep pelampung ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita tidak memerlukan pompa ya kalau tekanan lagi tinggi. Kenapa? Karena misalkan tekanan sudah tercapai di situ, anggaplah 3 bar ya kawan-kawan. Di panah nomor 2 itu misalkan tekanan 3 bar, maka pompa itu akan merasakan tekanan ya. Jadi kalian bisa lihat ya di posisi tanda panah 7 itu, di situ itu juga akan terbaca 3 bar kalau misalkan air dari pump itu 3 bar kawan. Sehingga itu memaksa pompa untuk mati secara otomatis ya. Jadi seperti itu, ketika malam hari ketika tekanan dari pump mencapai 3 bar, maka pompa akan mati secara otomatis. Sehingga pengguna hanya menggunakan air dari pump ya, irit ya kawan-kawan. Jadi pompa nggak usah nyala, air tetap kenceng gitu ketika malam hari. Dan penghuni tidak perlu repot-repot membuka tutup keran karena udah pakai cek valve, dia otomatis lewat yang panah nomor 2 ya. Nah sekarang ketika kemudian hari berubah menjadi pagi atau siang, di mana air pump lemah ya kawan-kawan, maka di titik nomor 7 tersebut ya, di panah nomor 7 terjadi penurunan tekanan ya, sehingga pompa ini merasakan ada penurunan tekanan, lalu sensornya akan menyalakan pompa secara otomatis. Gitu ya. Begitu pompa nyala, maka pompa akan menghisap air dari tandon ya melalui pipa nomor 5 dan 6 ya, kalian bisa perhatikan situ. Sehingga kemudian nomor 7 ya itu mendapatkan tekanan dari pompa gitu. Nah, kemudian apakah kemudian air mengalir ke pipa nomor 2? Tidak ya, kawan-kawan. Karena apa? Di situ sudah ada cek valve yang tugasnya menjaga agar air tidak kembali ke bawah ya. Seperti itu. Sehingga air hanya berhenti di pemakaian di dalam rumah. Nah, perhatikan bahwa di sini sekali lagi ya, kita nggak perlu buka tutup stop keran dan memang tidak diperlukan ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika tekanan tadi kan 3 bar dari pompa ya kawan-kawan misalkan ya, terus tekanan yang dari
pump misalkan 2 bar ya. 2 bar ini masih bisa naik setinggi 20 meter ya, kawan-kawan. Sehingga sambil rumah ini memakai tekanan yang cukup tinggi dari pompa, air dari pump masih punya cukup kekuatan untuk naik ke atas tandon ya. Karena tandon ini kalau 4 lantai, 4 kali 3 misalkan, masih 12 meter, masih terjangkau oleh tekanan pump gitu ya. Dan kalaupun tidak terjangkau oleh tekanan pump ya, asalkan volumenya cukup ya, karena misalkan ya tandonnya pakai 2000 liter ya, seharian saya yakin nggak akan habis ya kalau 2000 liter. Sehingga sampai sore kemudian malam harinya ketika tandon mungkin sudah tinggal 1/4 isinya ya, dan pump sudah kuat kembali, maka air dari pump akan kembali mengisi ke tandon atas gitu ya. Dan kemudian ketika malam hari ya semakin larut gitu, tekanan makin tinggi yaitu mencapai 3 bar atau lebih, maka kembali ya pompa akan mati secara otomatis ya, karena di pipa nomor 7 sudah mendapatkan tekanan dari pump gitu ya. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi di sini di rancangan saya itu pada akhirnya penghuninya tidak perlu lagi membuka dan menutup kran gitu ya. Loh Pak, lalu tandon bawahnya tadi gimana gitu ya? Sebetulnya ya kawan, di perumahan yang kemarin saya kerjakan itu, menurut saya itu tidak perlu tandon bawah ya. Karena apa? Aliran air pump itu cukup kuat kok untuk naik gitu ya. Ketika saya siang hari aja itu saya cek ya, jam-jam sekitar jam 10 atau sampai juga jam 12 itu ya, air itu kuat ngalir sampai ke ketinggian lebih dari 10 meter ya, sehingga bisa mengisi tandon yang atas. Sehingga dengan demikian nggak perlu menyediakan tandon di bawah tanah seperti yang tadi itu. Nah sekali lagi ya kawan, di sini itu saya bukan untuk menjelekkan kerjaan orang ya, karena kemarin tuh sempat ada yang komentar di video saya sebelumnya, katanya saya mengecam pekerjaan orang lain. Bukan kawan, saya itu hanya mengoreksi ya. Nah kalau salah ya dibilang salah, masa salah harus dipuji-puji, dibagus-bagusin, jadi orang nanti malah tersesat gitu ya. Nah di sini saya memberikan alternatif mana yang lebih memudahkan bagi kita. Nah tentu saja ya kawan-kawan, rangkaian yang seperti ini itu akan berbeda-beda di tiap daerah. Kawan-kawan mungkin akan ada yang bertanya gitu, Pak, kalau di tempat saya air pumpnya itu nggak bisa naik Pak sampai tinggi sehingga perlu tandon pendam gitu. Nah kalau memang perlu tandon pendam ya kawan, nanti saya akan bahas ya di video lainnya, kalian tulis di kolom komentar gitu. Nah namun meskipun saya udah sarankan penyederhanaan seperti ini, namun karena ternyata pemilik rumah itu kurang pede ya, jadi takut nanti suatu saat takut pumpnya nggak keluar airnya Pak, saya kekurangan air, dan saya pengen tetap mempertahankan memakai tandon pendam gitu ya. Dan kebetulan yang punya rumah juga memiliki pompa booster yang lagi nganggur gitu ya, sehingga ya udah saya ambil jalan tengah ya. Saya nggak menghilangkan semua keran-keran yang ada, saya hanya mengubah jalannya aja atau jalurnya. Kemudian saya menginstalkan pompa boosternya sedemikian rupa ya. Nah kawan-kawan bisa perhatikan, saya instalkan sedemikian rupa sehingga masih bisa dipakai ya. Namun keran-keran yang kalian lihat di situ itu ya tinggal keran aja, jadi dia tidak perlu untuk dibuka dan ditutup lagi ya, karena semuanya juga sudah saya rancang secara otomatis. Jadi kalau kalian lihat videonya, kalian bisa lihat ya, ada 2 pompa di video tersebut gitu ya. Nah seperti itu ya kawan-kawan. Jadi saya sih yakin ya bahwa ternyata di luar sana itu banyak rumah-rumah yang kelihatannya mewah-mewah, itu rupanya penghuninya itu suka kerepotan ya, tiap hari itu harus buka tutup kran, kemudian nyalakan dan matikan pompa. Nah mudah-mudahan pemilik-pemilik rumah yang lainnya bisa nonton video ini dan menyadari ya, kemudian bisa ya bisa mendapatkan inspirasi dari rangkaian yang tadi sudah saya sajikan ya. Dan nyatanya beberapa orang yang sudah saya datangi ya, karena sampai sekarang itu nggak ada keluhan lagi gitu ya, sehingga mereka nyaman gitu, tiap hari nggak perlu ngontrol pompa, nggak perlu buka tutup tandon gitu ya.
Nah, kemudian kalian mungkin bertanya-tanya ya, dengan gambar saya yang tadi, yang ideal tadi, Pak kok nggak ada kerannya sama sekali? Ya, sebetulnya pada prinsipnya memang nggak perlu buka tutup keran lagi ya, kan. Namun, prakteknya, mungkin kalian tetap perlu memasangkan beberapa stok keran ya, yaitu di sebelum pompa dan sesudah pompa. Gunanya untuk apa? Kalau pompanya perlu diservis misalkan ya, kan. Misalkan dia kotor atau perlu diganti pompanya mungkin, jadi kalian nggak perlu motong pipa, sehingga kalian cukup menutup stop kerannya kemudian melepaskan pompanya ya, seperti itu. Jadi gunanya itu hanya sekali ya, ketika servis pompa aja, jadi bukan tiap hari buka dan tutup. Baik kawan-kawan, itu dulu dari saya ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diikuti, dan kalian bisa mendapatkan inspirasi dari video ini. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.